Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tasliman katsiran. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'du, فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pada pembahasan kali ini kita lanjutkan bab yang berikutnya adalah bab ma jaa fi dzabhi li ghairillah, bab hal yang berkaitan dengan penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyembelihan untuk selain Allah itu beraneka ragam jenisnya, modelnya. Ada yang menyembelihnya untuk kuburan, untuk penduduk kubur, ahli kubur. Ada yang menyembelih untuk bangsa jin, baik itu di pantai maupun di gunung atau di kampung-kampung. Yang ini biasa dilakukan oleh orang-orang di negeri kita setiap 10 Muharram atau yang biasa disebut dengan acara Syuroan. Kalau misalkan di bulan Syuro itu banyak orang melakukan ritual ruatan. Tahu ruatan? Yang punya keris dicuci, yang punya parang dicuci, yang punya jimatnya dicuci. Ini pada umumnya dilakukan pada bulan Muharram, sehingga sebagian orang meyakini bulan Muharram mereka tidak boleh melakukan acara ritual pernikahan, sunatan atau yang semisal dengannya, karena diyakini bulan Muharram ini atau bulan Syuro itu adalah bulan di mana bangsa jin mereka meminta tumbal, sehingga yang hidup di kampung-kampung pada bulan Syuro mereka menyembelih sesembelihan untuk dipersembahkan kepada jin penunggu kampung. Saya pernah sekali mengikuti dulu acara ritual itu. Seekor kerbau dibeli bersama-sama, kemudian kerbau ini disembelih, dagingnya dimakan bareng-bareng, dimasak.
Ini dilakukan di tengah-tengah kampung yang tempat itu dianggap angker. Kemudian kepala kebal ditanam ke dalam tanah. Ini yang dilakukan di kampung-kampung. Ada juga sebagian yang dilakukan di gunung-gunung. Nah, ini pada umumnya di Jawa dilakukan di gunung-gunung. Kalau acara syuroan itu di sana banyak tempat-tempat orang memuja. Hampir setiap kampung, bahkan satu kampung kadang bisa lebih dari satu tempat pemujaan. Mereka juga melakukan ritual seperti itu. Dan yang paling terkenal itu di Pantai Selatan. Setiap bulan Syuro mereka melarung kepala kerbau sampai 5 bahkan lebih kepala kerbau itu dilarung ke tengah lautan. Sembelih kepala kerbaunya kemudian ditaruh di atas perahu. Perahunya dijalankan ke tengah lautan. Nah, ini adalah bentuk-bentuk ritual yang termasuk penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dibahas dan dibawakan dalam kitab Tauhid untuk menjelaskan bahwasanya perbuatan tersebut termasuk perbuatan syirik. Dan kemudian yang paling kecil itu ingkung. Tahu ingkung? Ayam satu geluntung, satu ekor, nah dipotong-potong. Nah itu biasanya dibakar. Nah kemudian dipersembahkan untuk arwah leluhur terdahulu untuk memuliakan mereka. Dan kalau di adat orang Jawa itu kebanyakan dilakukan di bulan Ramadan. Kenapa dilakukan di bulan Ramadan? Karena mereka meyakini di bulan Ramadan itu adalah tempat arwah orang kembali, dan di akhir Ramadan tempat arwah orang kembali ke kuburan. Jadi selama bulan Ramadan absen, nggak ada di kubur, balik ke rumah. Makanya kalau misalkan di awal Ramadan orang rame-rame datang ke kuburan, ziarah kubur awal Ramadan, itu karena menjemput arwah yang pulang. Dan kemudian rame lagi kuburan itu di akhir Ramadan atau ketika Idul Fitri. Kenapa rame? Ngantar arwah-arwah yang kembali lagi ke kuburan mereka. Nah, di rumah itu biasanya disediakan ingkung, ayam yang dibakar satu ekor. Nah, itu diperuntukkan untuk arwah leluhur yang pada kembali dari alam kuburnya menuju rumah masing-masing. Ini dibahas dalam kitab Tauhid menunjukkan perkara tersebut adalah perkara kesyirikan. Semua itu adalah kesyirikan. Lalu apa dalil yang menunjukkan kesyirikannya? Yang pertama dibawakan penulis di sini, dalil bahwasanya ketika menyembelih untuk selain Allah itu haram dan termasuk perbuatan syirik. Surah Al-An'am 162-163. Surah Al-An'am 162-163. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, Qul, katakan. Allah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk menegaskan, untuk menyatakan apa yang perlu dinyatakan. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sesembelihanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb, penguasa sekalian alam. Semua kita hafal ayat ini ya. Semua kita hafal ayat ini. Inna salati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi Rasulullah diperintahkan Allah untuk mengucapkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang terdahulu, orang jahiliyah juga melakukan ritual ibadah. Orang jahiliyah mereka sholat, orang jahiliyah juga mereka korban, mereka juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman sholatnya orang jahiliyah nggak sama dengan sholatnya kaum muslimin. Sesembelihannya orang jahiliyah nggak sama seperti sesembelihannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebab itulah maka Rasulullah diperintahkan Allah untuk menyatakan inna sholati wa nusuki dan seterusnya. Sholatku, sesembelihanku, hidup matiku untuk Allah, dalam rangka menyelisih orang-orang kafir. Mereka sholatnya bukan untuk Allah. Mereka menyembelih sesembelihan kurban bukan untuk Allah, bahkan hidup dan mati mereka bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasul diperintahkan Allah untuk mengikrarkan dan menyatakan bahwasanya segala macam ibadah ini harus diserahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang apa makna daripada ayat tadi? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah Ta'ala mengkhabarkan dan memerintahkan kepada mereka orang-orang jahiliyah, orang musyrikin di zaman Rasulullah, agar mereka beribadah seperti ibadahnya Rasul. Ibadahnya untuk Allah, baik itu sholatnya, sesembelihannya dan lain sebagainya. Mujahid menyatakan an-nusuk ad-dabhu fil haji wal umrah. Mujahid menjelaskan nusuk, kalau sholat sudah tahu kita ya apa itu sholat. Tadi diperintahkan wahai Muhammad katakan sholatku dan nusukku. Apa itu nusuk? Mujahid ini adalah muridnya Abdullah bin Abbas. Mujahid mengatakan aratul Quran ala Ibni Abbas marratain. Aku tuh membaca Al-Quran di hadapan Ibnu Abbas 2 kali, dan tidaklah setiap ayat kecuali ketika aku baca, aku berhenti dan aku tanyakan tentang tafsirnya. Maka dikatakan oleh para ulama, idza ja'aka tafsir min Mujahid fasbuk. Kalau misalkan sudah ada tafsir yang datang kepadamu dari Mujahid, cukup. Kenapa? Karena dalam masalah tafsir, Mujahid ini adalah murid seniornya Abdullah bin Abbas. Jadi beliau membaca Al-Quran 2 kali. Ini menunjukkan baca Quran talaki. Karena Mujahid membacakan Al-Quran kepada Ibnu Abbas, bukan Ibnu Abbas yang membacakan. Tapi Mujahid yang membaca Al-Quran di hadapan gurunya. Dan setiap ayat yang dibaca itu berhenti dan kemudian ditanyakan maksudnya. Maka sehingga dikatakan para ulama, kalau misalkan ada tafsir Al-Quran yang datang dari Mujahid, fahasbuk, itu sudah cukup. Artinya apa? Tafsir dari Mujahid adalah tafsir yang sangat kuat, karena Mujahid ini murid seniornya Abdullah bin Abbas dalam perkara tafsir, Muhammad bin Mujahid bin Jabal. Nah, Mujahid menerangkan an-nusuk ad-dabhu fil haji wal umrah. Nusuk itu adalah sesembelihan dalam ibadah haji dan umrah. Itu namanya nusuk. Nusuk itu kan bahasa kita juga, nusuk. Ya. Apa bahasa kita tuh? Cucuk. Ya, dicucuk, ditusuk. Kenapa disebut nusuk? Karena ketika menyembelih onta itu bukan disembelih. Kalau sapi disembelih, kalau kambing disembelih, kalau ayam disembelih. Tapi kalau onta bagaimana cara menyembelihnya? Ditusuk. Tusuk juga namanya. Sehingga kemudian dimasukkan dalam bahasa Indonesia, tusuk. Nusuk itu adalah ad-dabhu fil haji wal umrah. Adalah sesembelihan yang dilakukan ketika menunaikan haji dan umrah. Jadi kalau misalkan ada orang menunaikan ibadah haji,
setelah menunaikan ibadah haji disyariatkan untuk menyembelih kurban. Sesembelihannya disebut sebagai nusuk. Demikian pula kalau misalkan orang menunaikan ibadah haji dan hajinya adalah haji tamattu, setelah dia selesai umrah dia sembelih itu kambing bagi orang yang haji tamattu tadi. Nah, sesembelihannya itulah yang dimaksud dengan nusuk tadi. Jadi nusuk sama artinya dengan dzabh, artinya sesembelihan. Kemudian disebutkan juga wa mahyaya wa mati, hidup dan matiku adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang apa yang dimakna hidup dan mati untuk Allah Subhanahu wa taala? Kita wajib berjanji hidup dan mati kita adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada di antara kita yang mengatakan hidup dan matiku adalah untukmu, ya baik. Ya, hidup dan mati kita untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban kita. Nah, apa yang dikatakan hidup dan mati untuk Allah Subhanahu wa taala? Dikatakan wa ma'atihi fi hayati wa amutu alaihi minal iman wal amal salih lillahi rabbil alamin khalisan liwajhi. Itu maknanya. Yang dikatakan hidup dan mati untuk Allah, sesuatu yang diberikan Allah ketika hidupnya, baik itu iman, baik itu ilmu, baik itu amal soleh. Itu kan karunia pemberian dari Allah. Jangan dianggap kita ini bisa melakukan kebaikan karena sebab kekuatan kita. Jangan dianggap bahwasanya kita bisa taat kepada Allah semata-mata karena jerih payah kita. Jangan dianggap bahwasanya kita ini bisa menjadi orang soleh itu karena usaha kita. Rasul mengatakan kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ya Abdullah ibni Qais, qul la haula wa la quwwata illa billah innahu kanzun min kunuzil jannah. Kata Rasulullah, wahai Abdullah bin Qais. Siapa Abdullah bin Qais? Siapa Abdullah bin Qais? Abu Musa al-Asy'ari. Jadi Abu Musa al-Asy'ari itu namanya adalah Abdullah bin Qais, Nabi Daudnya umat ini. Kata Rasulullah, karena suaranya bagus dia. Abdullah bin Qais, Abu Musa al-Asy'ari. Wahai Abdullah bin Qais, Abu Musa al-Asy'ari, qul, katakan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Imam Nawawi menjelaskan, la haula min ma'siyatillah illa bi ismatihi. Tidak ada daya bagi kita untuk bisa menghindarkan diri dari maksiat kecuali karena penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan, tanya tuh, orang yang doyan mabuk, senang judi, gemar berzina, gemar melakukan perbuatan dosa. Kalau kita tanya, Le, itu minum tua halal apa haram? Apa jawabannya? Ya haram lah, ya kan? Kalau misalkan tua diminum hukumnya haram, berarti dosa enggak? Dosa. Coba ditanya tuh, Le, itu minum tua haram apa halal? Dosa apa enggak? Ya dosa. Kalau ditanya, senang Lele berbuat dosa? Enggak. Tapi kenapa dia tidak bisa keluar dari perbuatan dosa itu? Karena sebab tidak ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebaliknya juga, wala quwwata li ta'atillah illa bima'unatihi. Dan kata Imam Nawawi rahimahullah, tidak ada kekuatan bagi seseorang untuk bisa taat kepada Allah kecuali dengan bantuan, kecuali dengan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Allah. Jadi kita bisa datang ke majelis taklim itu karena sebab apa? Semata-mata karena sebab pertolongan dari Allah Jalla wa'ala.
ringan langkah kaki kita untuk menunaikan sholat di masjid semata-mata karunia dari Allah, itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kita lihat orang badannya kurus, jalannya susah, tapi dia tetap bisa sholat berjamaah di masjid. Bahkan orang yang badannya gede-gede, badannya gempal-gempal, seger-seger, binaragawan, payah kali mereka untuk bangun menunaikan sholat, ya tidak? Kenapa mereka susah menunaikan ibadah? Mereka susah untuk beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, karena tidak ada pertolongan dari Allah. Makanya setiap hari kita ini diperintahkan untuk mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita beribadah kepada Allah dan kita minta pertolongan kepada Allah. Setiap hari kita minta pertolongan kepada Allah. Kenapa setiap hari kita minta pertolongan kepada Allah? Kita bisa taat dan bisa menjadi muslim yang baik hanya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya apa? Banyak orang yang ingin jadi orang yang baik, tapi mereka tidak bisa jadi orang yang baik. Kenapa? Susah ketika berusaha menjadi orang yang baik. Ini para santri, semuanya pasti ingin jadi orang pintar. Ada yang ingin jadi orang bodoh? Ada. Kalau ada yang ingin jadi orang bodoh, ke rumah sakit jiwa. Ya, kan nggak ada kan yang ingin jadi orang bodoh. Semua ini jadi orang pintar pengennya. Semuanya pengen jadi orang pintar, jadi orang cerdas, hafalnya bagus, Qur'annya bagus, hadisnya bagus, semuanya bagus. Tapi ada di antara santri suruh menghafal, malas. Suruh baca Quran, malas. Suruh sholat tahajud, malas. Suruh belajar, malas. Pengennya pinter. Itu kenapa? Tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa? Tidak ada kekuatan untuk bisa taat kepada Allah illa bima'unatihi, kecuali dengan pertolongan dari Allah. Jadi semua yang diberikan Allah kepada kita itu karunia dalam hidup kita. Wa amutu alaihi al-iman bil iman wal amal salih. Dan kemudian aku mati di atas keimanan dan juga amal soleh. Itu makna wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan matiku untuk Allah. Apa maknanya? Ketika aku hidup, aku diberikan karunia. Karunia itu aku gunakan untuk taat kepada Allah. Dan ketika aku mati di atas amal soleh, mati di atas iman. Itulah dia mati yang matinya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, khalisan liwajhi, ikhlas semuanya untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita diperintahkan untuk salat ibadah kepada Allah, dan ketika menyembelih juga karena Allah, hidup dan mati juga karena Allah. Ya, salat ibadah atau bukan? Ibadah. Sesembelihan ibadah atau bukan? Ibadah. Demikian pula hidup dan mati adalah ibadah. Maka kalau misalkan kita sudah memahami sholat itu ibadah, menyembelih itu ibadah, hidup dan mati adalah ibadah, semua hendaklah diserahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini dalil yang pertama yang dibawakan penulis rahimahullah ta'ala, bahwasanya sesembelihan yang diberikan kepada selain Allah itu adalah syirik, karena sebab sesembelihan adalah ibadah dan semestanya ibadah hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil yang pertama. Sekarang dalil yang kedua, sesembelihan itu harus diberikan kepada Allah. Surah Al-Kautsar ayat yang kedua. Siapa yang hafal? Al-Kautsar ayat kedua. Fasalli li rabbika wanhar. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sya'naka huwal abtar. Ini istibas ayat ini. Dia
menjadi ayat yang paling favorit kita. Kenapa? Pendek, sholatnya cepat selesai, sehingga banyak dibaca. Ya, kalau sahabat Nabi dulu baca ayat-ayat pendek itu karena sebab keutamaannya. Seperti dalam hadis disebutkan ketika ada seorang sahabat Rasulullah, setiap sholat bacanya kulhu, setiap sholat bacanya kulhu, setiap sholat bacanya kulhu, rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu. Akhirnya disampaikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul, ini sahabat kami ada yang aneh. Kenapa? Kalau sholat kok bacaannya kulhu melulu, rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu lagi. Isya itu yang dibaca, maghrib itu yang dibaca, subuh itu pun yang dibaca juga. Maka kemudian Rasulullah SAW tanya kepada sahabat tadi, ulang, kenapa kalau kau sholat yang dibaca kok kulhu melulu? Maka sahabat tadi menjawab, karena kulhu adalah ayat yang menjelaskan tentang sifat di antara sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aku suka untuk membacanya. Jadi kalau sahabat Rasulullah mereka membaca ayat yang pendek-pendek, itu bukan karena supaya cepat selesai sholatnya, tapi memang keutamaannya. Bahkan Nabi mengatakan, apakah kau tidak tahu fa'indaha ta'dilu thulutsil Quran, bahwasanya qul huwallahu itu adalah sepertiga dari Al-Quran. Jadi kalau kita baca qul hu 3 kali, itu sama seperti membaca Al-Quran 30 juz. Kebenaran Ustaz, qul hu aja aku baca nanti. Berarti itu maksudnya ya. Allah menyatakan wa qaulullahu ta'ala fasalli li rabbika wanhar, dan kepada Allah menyatakan fasalli li rabbika wanhar, maka tunaikanlah salat karena Tuhanmu dan sesembelihlah. Artinya apa? Salatlah untuk Tuhanmu dan sesembelihan juga untuk Tuhanmu. Jadi kalimat ini maknanya fasalli li rabbik wanhar li rabbik, itu maknanya. Jadi kalau misalkan kita sholat untuk Allah, sama seperti menyembelih, juga menyembelih diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, amarahullah an yajma'a baina hataini al-ibadatain wa huma as-salat wan nusuk ad-dalatani 'ala al-qurbi wa tawaddu wal iftiqar wa husnul dhann wa quwwatil yaqin wa tama'ninatul qalbi ila Allah Ta'ala wa ila idatihi. Syaikhul Islam menjelaskan tentang faedah ayat, yaitu surah Al-Ghafir ayat 2, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah engkau untuk Tuhanmu dan sesembelihan untuk Tuhanmu juga. Nah, di dalam ayat tersebut kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Allah memerintahkan untuk menggabungkan dua jenis ibadah dalam ayat tersebut. Allah memerintahkan untuk menggabungkan dua jenis ibadah. Apa dua jenis ibadah dalam ayat itu? Pertama apa? Salat. Yang kedua, sesembelihan. Salat itu ibadah, sesembelihan ibadah. Salat itu kita serahkan untuk Allah, sama juga sesembelihan juga diperintahkan agar diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua-duanya jenis ibadah yang sama. Itu menunjukkan kurban itu hukumnya sunnah apa wajib? Kurban itu sunnah apa wajib? Wajib. Kenapa kurban itu wajib? Karena di situ diiringkan perintah kurban sama perintah sholat. Sholat wajib, kurban ya wajib juga. Sama-sama fil amal, sama-sama perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sama-sama keduanya diperintahkan dilakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedua ibadah tersebut, yaitu sholat dan sesembelihan kurban, itu menunjukkan keduanya adalah merupakan perbuatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sholat ini adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara vertikal. Vertikal, atas sama vertikal ya. Nah, yang kedua ibadah kurban itu mendekatkan diri kepada Allah secara horizontal. Nah, ini termasuk dalam cakupan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hablum minallah wa hablum minan nas. Menjaga hubungan kepada Allah, salat,
dan menjaga hubungan kepada manusia, yaitu dengan cara beribadah kurban. Karena kurban ini kita serahkan, kita bagikan kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Dan ini kedua-duanya, ini perbuatan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah secara vertikal dan juga horizontal. Makanya keduanya digabung. Hendaklah kau menunaikan sholat supaya baik hubunganmu kepada Allah, dan dalam engkau berkorban supaya baik hubunganmu dengan sesama manusia. Wa tawadu'i, dan demikian pula keduanya mengandung nilai tawadu. Sholat itu mengandung nilai tawadu, korban juga mengandung nilai tawadu. Kenapa sholat mengandung nilai tawadu? Jelas, orang yang beribadah dengan menunaikan ibadah sholat berarti mau tidak mau dia merundukkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah kita ini sujud kepada manusia? Pernah? Tidak pernah. Pernahkah kita rukuk di hadapan manusia? Enggak pernah. Dan kalau misalkan antum semua ditanya, mau nggak sujud di hadapan manusia? Nih santri, mau nggak sujud di hadapan gurunya? Mau? Nggak mau. Di hadapan orang tuanya mau sujud? Nggak mau. Padahal ustadznya jelas, orangnya kita kenal, tapi kita nggak mau sujud di hadapannya. Demikian pula orang tua kita, orang yang mulia, berjasa besar kepada kita, tapi kita tidak akan pernah mau sujud walaupun kepada orang tua. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita, tapi kita mau sujud di hadapannya. Tawadu nggak itu namanya? Tawadu. Tawadu. Maka orang yang tidak mau sujud rukuk kepada Allah itu menunjukkan hamba-hamba yang takabur, sombong. Dan demikian pula menyembelih kurban juga mengandung nilai tawadu. Kenapa ibadah kurban itu mengandung nilai tawadu? Supaya bahwasanya kita ini nggak sombong kepada Allah dan nggak sombong kepada makhluk. Makanya kita diperintahkan untuk menyembelih kurban. Nah, dengan menyembelih kurban, maka kurban ini kita bagi-bagikan kepada kaum muslimin. Supaya apa? Supaya kita tawadhu, merendahkan diri. Ternyata kita ini diperingatkan, ternyata kita diperintahkan untuk menghormati kaum fuqara wal masakin. Tawadhu kepada mereka. Wal iftikar, dan demikian pula yang namanya penyembelihan atau sholat juga ini mengandung nilai iftikar, butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa penyembelihan kurban, sholat ini menunjukkan kita ini sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena dengan menunaikan ibadah sholat, maka sesungguhnya kita akan merasa dan kita akan berenung, memang diri kita adalah makhluk yang lemah. Sekuat-kuatnya kita, tetap kita butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, kalau misalkan ada musibah, gempa bumi, kira-kira yang dituju orang itu apa? Apa? Gempa bumi, orang larinya kemana? Ke masjid. Yang nggak pernah sholat jadi sholat. Ya, saya punya teman dulu, preman dia, preman. Tukang mabuk, lagi mabuk dia minum tua, dia sendiri yang cerita. Lagi mabuk minum tua, gempa bumi, tsunami waktu itu Aceh, kan? Gak pernah dia itu sholat, gak pernah dia ke masjid secara spontan karena orang ramai. Akhirnya apa? Dalam keadaan mabuk dia cari paret, wudhu langsung ke masjid sholatnya. Bayangkan, gak pernah ke masjid, gak pernah sholat, tapi gara-gara gempa bumi, kepada siapa dia mengadu? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikian pula orang kafir di zaman Rasulullah SAW, orang jahiliyah. Aidza raqibu fil bahri da'awallahu muhdisina lahu-d-din. Kalau misalkan orang-orang kafir dulu mereka berlayar di lautan, nggak ada yang bisa menolong mereka dari kehancuran, dari gelombang badai, samudra yang demikian tinggi yang mengambingkan perahu mereka. Mereka hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falamma najaw ilal barri idza hum yusyrikun. Tapi kalau mereka sudah sampai kepada daratan, mereka kembali lagi berbuat syirik. Jadi sejahat-jahatnya manusia pun ketika akan mati tetap yang disebut siapa?
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menunjukkan apa? Manusia itu butuh kepada Allah. Nah, demikian pula dalam ibadah kurban ini juga menunjukkan sikap iftikar, butuhnya kita kepada Allah dan butuhnya kita kepada kaum muslimin. Nah, kita dididik oleh Allah dengan penyembelihan kurban supaya kita ini memiliki jiwa sosialis, bantu membantu di antara kita. Kenapa kita bantu membantu? Karena kita butuh kepada makhluk manusia yang lain. Orang kaya, hartanya banyak, duitnya banyak. Kalau misalkan tanpa orang lain, bisa nggak dia hidup? Ya bisa. Orang kaya bisa kaya gara-gara ada orang miskin. Ya kan? Itu orang yang punya perusahaan. Siapa contohnya? Orang yang kaya punya perusahaan Bakri. Bakri itu nggak akan bisa jadi orang kaya kalau nggak ada orang miskin. Dia punya ladang jutaan hektar. Coba kalau nggak ada yang kerja karyawan, siapa yang mau kerjain? Bisa dapat duit? Bisa. Maka kita nggak boleh sombong. Walaupun kita kaya, punya harta, punya segalanya. Kenapa? Kita ini nggak bisa disebut kaya karena nggak ada kalau tidak ada orang miskin. Kita disebut kaya karena ada orang miskin. Kalau semuanya kaya, mana ada disebut orang kaya? Nah, kita disebut kaya karena ada orang miskin. Saling membutuhkan. Ini namanya iftikar. Wa husnul dhanni, dan demikian pula baik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan penyembelihan kurban ini mengandung nilai husnul dhann kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh ya, contoh. Kenapa disyaratkan kurban? Karena kisah Nabi Ibrahim yang menyembelih anaknya Ismail, ya. Diterangkan dalam Al-Quran, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya dalam mimpiku aku ini diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana menurut pendapatmu? Jadi bapak tadi Nabi Ibrahim tanya kepada anaknya Ismail, tadi malam ayah mimpi suruh menyembelih kamu. Gimana menurut pendapatmu? Kalau jawaban kalian gimana kira-kira? Bapak yang sembelih. Kalau kita ya, lihat, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyembelih Ismail, dan kemudian Nabi Ibrahim tanya kepada anaknya tadi, meminta pendapatnya. Dan Ismail adalah seorang anak yang soleh. Apa jawaban Ismail ketika itu? Ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, jika memang itu yang diperintahkan, lakukanlah. Insyaallah kau akan mendapati aku sebagai orang yang bersabar. Husnudon Ibrahim dan husnudon juga Ismail ketika itu. Sehingga karena Ibrahim husnudon atas perintah Allah dan Ismail juga husnudon terhadap ayahnya Ibrahim, maka ketika itu pisau yang digesekkan tidak mempan dan kemudian diganti dengan seekor domba yang sangat bagus sekali ketika itu. Ya tidak, husnudon akan melahirkan dan akan memberikan kebaikan. Jadi kita ini hidup di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di bawah kehendak Allah, maka kita pun harus husnudon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa quwwatil yakin, dan demikian pula salat, demikian pula ibadah kurban itu bisa menguatkan keyakinan. Wa tama'ninatul qalbi ilallahi ta'ala, dan demikian pula menenangkan hati dalam menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam salat kita diperintahkan untuk tenang, tama'ninah, ya. Ketika rukuk tama'ninah, ketika i'tidal tama'ninah, ketika sujud tama'ninah, ketika duduk di antara dua sujud tama'ninah. Salat wajib dilakukan dengan tama'ninah. Kalau salat dilakukan tidak tama'ninah, maka salat dianggap tidak sah. Jadi ketika kita salat pun diperintahkan untuk tama'ninah. Tama'ninah zahir akan membawa tama'ninahnya batin. Ketenangan zahir ini akan membawa kepada ketenangan batin. Jadi kita sudah dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana cara menenangkan hati. Cara menenangkan hati. Jadi dalam sholat kita dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya hati tenang,
Nah, kemudian terrealisasi juga ketika kita sedang dalam kehidupan nyata dalam keadaan sedang tidak menunaikan ibadah sholat. Maka kondisi hati yang paling tenang atas seorang hamba adalah ketika menunaikan ibadah sholat. Ini kondisi yang paling tenang bagi hati seorang hamba. Kenapa? Karena ketika kita menunaikan ibadah sholat, tidak dibenarkan bagi kita untuk memikirkan masalah yang lain. Walaupun utang kita banyak, dikejar-kejar sama yang ngutangin, tapi waktu sholat lupakan. Ya kan? Walaupun misalkan para santri punya tugas belum selesai, sebentar lagi masuk, takut. Nah, ketika sholat diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, lupakan masalah itu. Kau sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita sholat, kita dididik untuk tamakninah, untuk tenang. Nah, demikian pula korban akan membawa ketenangan bagi seorang hamba. Kenapa korban membawa ketenangan bagi seorang hamba? Karena dia sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau misalkan punya harta, tapi hartanya yang seharusnya ditunaikan kewajiban dia kepada Allah, tapi tidak ditunaikan, pasti dia akan membuat dirinya menjadi tenang. Tapi ini bagi orang-orang yang mereka punya pikiran. Jadi ini nilai-nilai yang terdapat dalam sholat dan juga nilai-nilai yang terdapat dalam ibadah kurban itu. Makanya Allah Ta'ala perintahkan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, fasholli li rabbika wanhar, hendaklah kau tunaikan sholat dan sembelihlah kurban. Kenapa? Kedua ibadah tersebut sama nilainya dan juga sama kewajibannya tadi. Nah, jadi fasholli li rabbika wanhar ini dalil menyembelih sesuatu hanyalah untuk Allah, sebagaimana kita menunaikan ibadah sholat juga untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil yang ketiga, hadis dari Ali bin Abi Thalib, beliau menyatakan, haddatsani Rasulullah SAW bi arba'i kalimatin. Kata Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, Rasulullah SAW telah meriwayatkan kepadaku 4 perkara. Sudah ada? Ya, kita lanjutkan salat Isya. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah Allah ta'ala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam tasliman katsiran wa ba'du. Telah disebutkan di awal hadis dari Ali menyatakan, haddatsani Rasulullah sallallahu bi arba'i kalimatin. Rasulullah SAW telah menyampaikan kepadaku 4 kalimat, memberikan wasiat agar menjaga 4 perkara ini. Yang pertama, la'anallahu man dabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Yang kedua, la'anallahu man la'ana walidayhi. Semoga Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Yang ketiga, la'anallahu man awa muhditsan. Semoga Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Yang terakhir, la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Semoga Allah melaknat orang yang merubah batas tanda di muka bumi ini. Ini 4 perkara yang wajib untuk dihindari, dan 4 perkara ini adalah dosa-dosa besar. 1, apa tadi? Menyembelih untuk selain Allah. Yang kedua, melaknat kedua orang tua. Yang ketiga, melindungi pelaku kejahatan. Yang keempat, merubah batas tanda di muka bumi ini. Ini 4 perkara yang harus diwaspadai sesuai dengan wasiat Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib.
Yang pertama, Nabi menyatakan, Nabi berdoa, la'anallah man dhabiha li ghairillah, semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, menyembelih untuk selain Allah ini ada dua makna. Yang pertama, menyembelih tidak dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikatakan menyembelih untuk selain Allah. Di antara maknanya adalah menyembelih bukan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikecualikan sesembelihan Yahudi dan Nasrani. Pengecualian kecuali sesembelihan Yahudi dan Nasrani. Adapun sesembelihan Yahudi dan Nasrani ini dikecualikan dengan surah Al-Maidah ayat kelima, wa ta'amul ladina utul kitab hillul lakum, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala makanannya utul kitab, ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani. Adapun makanannya ahlul kitab Yahudi dan Nasrani hillul lakum, maka itu adalah halal bagi kalian. Diterangkan oleh para ulama, kita bawakan kalamnya, pembahasan para ulama tentang masalah ini. Atau menyatakan, seorang tabi'in, kullu min dhabihatin nasrani wa in qala bismil masih li'anna Allah ta'ala qad abaha dhabaihum wa qad 'alima ma yaqulun. Semua sesembelihan orang Nasrani halal, walaupun dia mengatakan ketika menyembelih bukan bismillah tapi yang bismi Isa, bismil Masih, walaupun dia menyembelih dengan atas nama Isa al-Masih. Apa alasannya kata beliau? Li'anna Allah ta'ala mengadaha dhabaihum, karena Allah Subhanahu wa taala menghalalkan sesembelihan mereka, wa qad alima ma yaqulun, dan Allah Subhanahu wa taala juga tahu apa yang mereka baca ketika menyembelih itu. Jadi Allah tahu, Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang dibaca Yahudi dan Nasrani ketika menyembelih. Enggak mungkin dengan atas nama Allah. Yahudi dan Nasrani ketika menyembelih bukan dengan membaca bismillah, Allah tahu. Tapi Allah halalkan perkara tersebut. Ini khusus untuk Yahudi dan Nasrani. Selain daripada itu maka tidak dibolehkan. Orang kaum Huju menyembelih itu haram bagi kita, nggak boleh dimakan sesembelihannya. Demikian pula Buddha atau Hindu atau yang semisal dengan mereka. Selain Yahudi dan Nasrani maka sesembelihannya adalah haram. Yang dibolehkan dihalalkan bagi kita hanyalah Yahudi dan Nasrani. Dan dikatakan ini adalah pendapat Al-Qasim bin Mukhayyirah, di pendapat Imam Az-Zuhri, Rabi'ah, Syabi, Makhul, dan juga diriwayatkan dari Abdul Ubadah bin Samit dan sejumlah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesembelihan Yahudi dan Nasrani maka dihalalkan bagi kaum muslimin berdasarkan surah Al-Maidah ayat yang ke-5. Wa ta'amul ladzina utul kitab illul lakum, dan makanan ahlul kitab halal bagi kalian. Yang dimaksud dengan makanan di sini adalah sesembelihan mereka. Ini makna yang pertama. Adapun makna yang kedua, yang dikatakan menyembelih untuk selain Allah adalah menyembelih dengan membaca bismillah, tapi kemudian diserahkan untuk selain Allah, dipersembahkan untuk selain Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah, Nabi disebutkan naha an dabaihil jin,
Nabi SAW melarang dari sesembelihan untuk jin. Artinya Rasul mengharamkan. Rasulullah SAW telah melarang untuk menyembelih dan kemudian sesembelihan itu diberikan kepada bangsa jin. Walaupun ketika menyembelihnya secara syar'i, baca bismillah, baca bismillah. Menghadap kiblat, menghadap kiblat. Yang menyembelih Islam, Islam. Tapi ketika sesembelihan tersebut diserahkan untuk selain Allah, maka ini dikatakan sesembelihan untuk selain Allah dan haram hukumnya. Dan dosanya lebih besar yang ini dibandingkan yang pertama. Kalau misalkan kita menyembelih dan yang kita baca bukan bismillah, kita menyembelih yang dibaca Pak dengan menyebut nama mbahku misalkan, dengan menyebut nama nenekku misalkan, dengan menyebut nama kakekku misalkan, boleh sesembelihannya kita makan, dagingnya boleh kita makan? Gak boleh dimakan. Kenapa gak boleh dimakan? Haram, karena bukan menyebut nama Allah. Tapi sebatas keharaman dan tidak syirik, tidak sampai terjatuh hukumnya syirik di situ. Tapi kalau misalkan kita menyembelih walaupun dalam keadaan menyembelih membaca bismillah tapi diserahkan untuk selain Allah, ini dosanya lebih besar dari sesembelihan yang pertama. Kenapa? Pertama, kita syirik. Karena menyembelih untuk selain Allah, sesembelihan kita sudah haram. Dan yang kedua, bahwasanya sesembelihan tersebut diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dosanya dosa besar, lebih besar dari dosa yang pertama tadi. Maka dikatakan Rasulullah, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala semoga melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik dibacakan nama Allah tapi diberikan kepada selain Allah, atau tidak dibacakan nama Allah sama sekali. Itu sama-sama penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, la'anallah man la'ana walidayh. Semoga Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul menyatakan, minal kaba'ir syatmur rajul walidayh. Rasul menyatakan termasuk dosa besar, minal kaba'ir, termasuk dosa besar seseorang mencela, seseorang mengejek kedua orang tuanya. Maka para sahabat bingung, bagaimana mungkin seseorang bisa mengejek orang tuanya sendiri, mencela orang tuanya sendiri. Maka Rasulullah menyatakan, yasubbu abar rajul abahu fa yasubbu ummu fa yasubbu ummahu. Ya, kata Rasulullah, seseorang mencela ayah orang lain, maka yang tadi dicela mencela ayah dia gantian. Dia mencela ibu orang lain, maka orang yang dicela ibunya mencela ibunya. Nih makanya jadi ya anak-anak, kalau ejek-ejekan orang tuanya, dasar bapak hitam daripada bapak ribu, nah, itu gak boleh ya. Kita ejek orang tua orang lain, maka dia marah, dia mengejek orang tua kita. Itu sama seperti artinya kita mengejek orang tua kita sendiri. Apa hadiah yang diberikan Allah? La'anahullah. Allah melaknat dirinya. Tahu apa itu laknat? Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi laknat itu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal manusia masuk dalam surga karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga kata Rasulullah, la'anallahu man awa muhdithan. Semoga Allah melaknat yang melindungi pelaku kejahatan. Ini bisa dibaca muhdithan, bisa dibaca muhdithan ya. Bisa dibaca muhdithan, bisa dibaca muhdithan. Dan ini memiliki dua makna. Makna yang pertama, la'anallahu man awa muhdithan. Semoga Allah melaknat melindungi pelaku kejahatan. Yang dimaksud adalah melindungi orang-orang yang seharusnya diberikan, dijatuhkan hukuman kepada dia. Nah kemudian kita lindungi. Apa contohnya? Narkoba. Ada sahabat kita kena kasus narkoba, dikejar-kejar polisi. Karena itu sahabat kita kasihan, kita umpetin dalam kamar. Berontok. Dari polisi masuk dalam kamar. Dan
kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Melindungi pelaku kejahatan yang seharusnya dikenakan hukuman had kepada dia, tapi kita lindungi sehingga hukuman itu tidak dijatuhkan kepada dirinya. Ini makna yang pertama. Dan makna yang kedua adalah muhditsan dengan makna pelaku bid'ah. Semoga Allah Ta'ala melaknat orang yang melindungi pelaku bid'ah, melindungi pelaku bid'ah, menyokong, menopang, membantu pelaku-pelaku bid'ah, sama-sama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir kata Rasulullah SAW, la'anallah man ghayyara manaral ardi, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang merubah tanda di muka bumi ini. Ini juga ada dua makna. Yang pertama maknanya adalah hududan, semoga Allah melaknat orang-orang yang merubah batas tanah. Kita punya tanah sempadan dengan orang lain, perbatasan. Kita tanam di situ pohon mangga. Nah, di perbatasan itu pohon mangga tadinya sebesar kelingking, 1 tahun sebesar banget, 5 tahun sebesar bot apa? Pohon kelapa. 10 tahun, 15, 10 tahun, 20 tahun dan sebesar tong dia, sebesar drum. Orangnya datang, kita bilang, ini Pak tanah saya ini, saya dulu yang tanam pohon mangga ini, ya kan? Pohon mangga semakin besar. Yang tadinya cuma sebesar kelingking sudah besar tong. Dan berapa jengkal tuh lebihnya? Ya tidak? Tanpa terasa. Nah, ini kadang-kadang dilakukan oleh banyak manusia, mereka tidak sadar. Ini termasuk bahagian daripada memakan harta orang lain tanpa izin. Jadi kalau mau ngasih batas tanda, nah, bikin yang kuat dan benda mati, dicor, pakai besi, jangan pakai tanaman. Karena tanaman semakin lama semakin membesar, nah nanti dia akan mengambil tanah tetangga kita dan kita akui sebagai tanah kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, man dalaba syibran minal ardi tuwikal yaumil qiyamah sab'a aradin, kata Rasulullah, 1 jengkal tanah yang diambil secara zalim maka akan dipikulkan nanti di hari kiamat 7 lapis bumi. 1 jengkal itu 7 lapis bumi. 1 jengkal 7 lapis bumi dikalungkan di leher kita. Betapa beratnya kita memikul beban karena mendolimi harta orang lain tanpa izin. 1 jengkal. Kalau 3 jengkal berapa lapis bumi? Kalau 4 jengkal, lah kalau 100 meter yang kita ambil. Jadi urusan tanah ini bukan urusan gampang, bukan urusan mudah. Maka berhati-hatilah. Jadi lebih baik kita taruh zalimi daripada kita menzalimi. Karena hukumannya begitu berat. 1 jengkal yang kita ambil, maka yang dibebankan adalah 7 lapis bumi. Makna yang kedua, mana ghayyara manaril ardi adalah merubah batas rambu, tanda-tanda rambu. Kan ada biasanya plang tuh kan, di Keduri, ini Kedumai, ini Kebongkalis, ya. Nah, ada kadang-kadang orang jahil diputarnya. Tadinya tanda Keduri, dibalikkannya tanda itu menuju Dumai. Akhirnya orang mau ke Duri sampai kemudian tembusnya ke Dumai. Di biasa anak-anak suka iseng ya. Jadi kalau ada tanda-tanda itu kadang-kadang dirubah-rubah dia. Ini berhati-hati karena ini menyesatkan manusia sehingga mereka tersesat dari jalan yang seharusnya dilalui. Ini semua adalah bentuk-bentuk kezaliman. Oleh karena sebab itu maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat para pelakunya. Nah, yang berkaitan dengan pembahasan kita di hari ini adalah la'anallah man dhabiha li ghairillah, semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga menyembelih dan kemudian sesembelihan dihadiahkan kepada selain Allah, ini termasuk perbuatan syirik. Kalau misalkan sesembelihan itu niatnya ibadah, tapi kalau sesembelihan tersebut untuk selain Allah, untuk kamu, ini gak masalah ya, ini gak syirik. Karena disunnahkan bagi kita untuk menjamu tamu. Berapa hari kita menjamu tamu? 3 hari. Lebih dari 3 hari, maka tidak ada kewajiban bagi kita. Mubah.
Kalau selama 3 hari wajib kita menjamu tamu. Nah, lebih dari 3 hari maka nggak wajib, tapi mubah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menjamu tamunya. Batas waktu dia 3 hari tadi. Menyembelih untuk tamu halal hukumnya, boleh. Demikian pula menyembelih ayam dan diniatkan hanya untuk dimakan misalkan, maka boleh. Atau menyembelih sesuatu dan dia untuk diperdagangkan, tukang-tukang jagal, tukang jual daging sapi, daging kambing, boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan menyembelih tujuannya untuk ibadah, nah ini yang harus diserahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ketika diserahkan untuk selain Allah, maka ini perkara haram, karena sesembelihan itu adalah sesembelihan dengan tujuan ibadah, dan ibadah tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la syarika. Hadirin hadirat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pembahasan kita di malam hari ini, yaitu tentang syiriknya orang-orang yang melakukan penyembelihan dengan berbagai macam bentuk dan model ketika mereka gunakan hal tersebut untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dengan atas nama adat istiadat. Biasanya gitu ya. Apa sih Pak? Setiap bulan Syuro harus nyembelih kambing. Nah, ini kan adat istiadat masyarakat kita. Dikatakan ini adat istiadat. Kalau adat istiadat itu gak ada kaitannya sama hukum. Kalau misalkan ada sesuatu yang dilakukan berkaitan dengan hukum, itu bukan adat istiadat. Al-aslu fil adah al-mubah. Karena hukum asal adat itu boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Nah, ini ada dalil yang menjelaskan tentang perkara tersebut, sesembelihan yang diniatkan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini adalah syirik. Maka ini bukan termasuk bagian dari adat, tapi urusannya adalah urusan syariat. Maka tidak bisa kita benarkan, ya, tidak bisa kita benarkan dengan alasan adat acara-acara yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Apa di Jogja itu ada acara Kiai Slamet, ya, bulan Syawal. Kiai Slamet itu diarah keliling kota Jogja tuh. Dan Kiai Slamet, apa tuh Kiai Slamet? Seekor kerbau. Cemburu kita. Kita punya pesantren, punya santri, apa udah disebut Kiai? Ini kerbau disebut Kiai. Saya nggak udah disebut Kiai, ya, disebut Kiai. Binatang disebut Kiai. Kalau dia kencing, airnya ditampung, diraupan, diminum sebagiannya. Begitu pula kotorannya itu. Kalau dibuang kotorannya itu jadi rebutan. Nah, kenapa? Dianggap barokah dari seorang kiai. Ini ada, kata mereka. Padahal ini sudah dibahas dalam Al-Quran, dibahas dalam hadis Rasulullah SAW tentang ritual-ritual yang sejenis dengan ini. Dan ini sudah terjadi di zaman dahulu, maka tidak bisa dikatakan ini adat istiadat. Tapi ini adalah urusan syariat, bahkan urusan akidah, urusan tentang masalah keimanan dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan ini? Awal bulan ini wali kota atau pengelola rumah menghadiri tradisi semak kampung. Nah, ini yang saya bilang tadi, semak kampung, menyemah. Kalau kami bilang sedekah bumi namanya. Di suatu kampung di Dumai, isinya ritual ibadah untuk bersih-bersih, mensucikan diri dari doa-doa warga, dosa-dosa warga. Proses ibadahnya apa ini? Sholat sunnah tolak bala. Satu. Yang kedua penyembelihan 3 ekor kambing. Yang ketiga zikir bersama. Apa hukum ibadah di atas?
Kalau misalkan semata-mata cuma menyembelih kambing dan kambingnya dimakan bareng-bareng, ini tidak sampai jatuh hukumnya syirik. Yang sampai jatuh hukumnya syirik seperti yang saya sebutkan tadi, disembelih, kepalanya ditanam. Nah, kenapa kepalanya ditanam? Dihadiahkan kepada penunggu kampung. Kalau dia sampai syirik ya, ini yang sampai syirik tadi. Tapi kalau misalkan sekedar mereka makan-makan, nah ini tidak sampai jatuh hukumnya kepada syirik, cuman kita perlu dalil. Jadi aja, kita perlu dalil. Ada nggak ritual seperti ini yang dilakukan di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, di zaman Rasulullah SAW juga Rasulullah SAW dan juga para sahabat Rasulullah, mereka juga meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya terhindar dari musibah, supaya terhindar dari bala. Tapi apa yang dilakukan Rasul dan para sahabat ketika itu? Mereka istighatsah kepada Allah, isti'anah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak melakukan acara-acara ritual sebagaimana yang dilakukan oleh zaman sekarang ini. Jadi seperti itu. Ini amalan yang perlu dalil. Kalau sampai syirik, ini tidak sampai kepada kesyirikan. Tapi kalau misalkan kepalanya ditanam ke tanah atau kepalanya diarak ke lautan sana atau dilemparkan ke sungai dengan niatan supaya terhindar daripada musibah yang dilakukan oleh penunggu kampung tersebut, nah ini yang sampai terjadi kesyirikan di dalamnya. Karena biasanya ritual tersebut karena memang mereka takut kepada penunggu kampung. Jadi di kampung kami dulu di Ledong, ada orang Ledong di sini, Tanjung Balai ada. Nah, di tempat kami dulu ada namanya ketua lama kepala desa dulu. Jadi dia bermimpi, dalam mimpinya didatangi penunggu kampung, dalam tak ngasih tumbal. Nah, jadi karena dia takut didatangkan musibah, hanya dia kumpulkan penduduk kampung waktu itu. Iuran beli kerbau, biasanya cuma kambing. Ada kambing jamu. Jadi kambing itu pilih kambing jantan yang paling besar di kampung itu. Nah, itu kambing itu nggak boleh dipukul, kambing itu nggak boleh disakitin. Itu dia bebas berkeliaran. Itu 1 tahun jadi pelihara. Nggak ada yang pelihara, bebas dia. Untuk dipotong nanti di tahun depan. Jadi setiap tahun itu kambing. Biasanya kambingnya warna hitam, semuanya polos hitam waktu itu. Nah, beberapa tahun nggak pernah menyembelih kerbau. Jadi kepala kampung ini dia bermimpi ketemu, dijumpai oleh penunggu kampung, sudah beberapa waktu tidak menyembelih kerbau. Jadi dia minta kerbau ketika itu. Akhirnya dia umumkan kepada masyarakat supaya iuran untuk membeli kerbau dan disembelih. Kumpul semuanya, makan bareng-bareng dan berdoa. Tapi kepala kerbau ditanam ke dalam tanah. Itulah persembahan untuk penunggu kampung itu. Nah, kalau seperti ini ritualnya, ini termasuk bagian dari kesyirikan. Jadi kalau misalkan tidak sampai seperti itu, tidak sampai terjatuh dalam kesyirikan, hanya saja amalan ini perlu dalil yang jelas dari amalan Rasulullah dan para ulama terdahulu. Paham ya? Jadi lihat, apakah kambing tadi diserahkan, dipersembahkan untuk jin, ataukah kambing-kambing itu disembelih hanya untuk dimakan saja. Kalau sholat sunat tolak balas saya belum tahu ada dalilnya dari mana. Yang saya tahu Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim bahwasanya Nabi mengatakan kurang lebih maknanya kalau misalkan seseorang mendapatkan musibah atau menghadapi masalah dan seolah-olah tidak ada lagi jalan keluar, maka disunahkan bagi dia untuk sholat 2 rakaat. Nah, ini yang disebut dengan sholat hajat kalau orang bilang. Itu memang sahih dan Nabi melakukannya ketika terjadi perang Badar. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, bermunajat, dan Rasul sholat 2 rakaat ketika itu. Ini termasuk dalam pengumuman firman Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi kalau misalkan kita mendapati masalah yang nggak bisa kita selesaikan,
maka kita sholat 2 rakaat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sholat sunnah tolak balas saya belum tahu ini. Barangkali itu yang dimaksud ya, barangkali itu yang dimaksud. Jadi sebetulnya, adapun tiga bersama-sama juga seperti itu. Ini butuh dalil yang jelas dan ritual yang jelas dari Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita bahas pada pertemuan kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.